Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Matheus Cunha kemarin sudah diperkenalkan secara resmi di Old Trafford, sudah menandatangani kontrak bersama dengan ditemani oleh Jason Wilcox sebagai Director of Sport ya sekarang ya. Udah nggak jadi technical director lagi, terus sudah berfoto di Old Trafford juga dengan baju jersey yang terbaru memakai nomor 10. Ya seperti biasa ada wawancara, ada petikan wawancara, dan dia bilang bahwa Manchester United adalah klub kesukaan dia, favorit dia dari kecil, dari dia sejak nonton di rumah neneknya. Jadi dia kayaknya sering tinggal di rumah neneknya, dan dari kecil dia itu selalu klub Manchester United yang ditonton. Berarti ya si dia mungkin zaman-zaman yang masih ngelihat Rod Van Nistelrooy ya kan, 2005 2006 kan, umur dia kan sekarang 26 kan, 25 26 ya. Berarti zaman-zaman dia masih lihat Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, terus juga ya tahun 2000-an lah ya, tahun 2000 lah, di saat lagi masih jaya-jayanya. Nah ini seharusnya pemain-pemainnya kayak gitu tuh yang pengen mau ngembalikan lagi Manchester United ke puncak ya, mereka lah yang nonton kejayaannya itu tahun 2000-an, harusnya yang kayak gitu-gitu yang direkrut. Nah mungkin Buemo juga jawabannya kayak sama. Di saat gue kecil ya gue nontonnya Manchester United, karena di masa tahun 2000-an itu adalah masa jaya-jayanya Manchester United. Oke, kemarin juga ada ya sedikit petikan wawancara ya, Andy Mitten terhadap Omar Berada, CEO Manchester United. Jadi Omar Berada ini menegaskan sekali lagi bahwa yang diutamakan dalam pembelian pemain adalah mereka yang betul-betul ingin bermain untuk klub ya, bermain untuk Manchester United, bukan mereka yang milih main di kompetisi Champions League lah, main di kompetisi apalah. Enggak begitu. Jadi tetap adalah seperti yang gue bilang juga di beberapa episode lalu gue bahas, dan juga termasuk berhubungan dengan kemarin ya, episode yang sebelumnya, bahwa kondisi Manchester United kalau merekrut Osimhen itu adalah benar-benar betul-betul mau bermain untuk Manchester United, untuk klub. Jadi kan gue bilang ya ini sih betulnya bukan kondisi yang khusus untuk Osimhen sih, ini adalah keharusan dalam merekrut pemain gitu. Lu bermain untuk klub, bukan masalah lu bermain di kompetisi mana, bermain di turnamen mana gitu ya. Jadi udah pasti penegasan ini memberikan pertanda bahwa ya kedepannya mungkin kita akan rekrut untuk musim ini ya, harusnya seperti itu, dan harusnya untuk musim-musim selanjutnya. Iya kita nggak tahu kemarin selama khususnya eranya setelah pas ke Alex Ferguson ya, Ed Woodward ya, mereka kan cuma ngejar pemain yang bisa punya vibe gede gitu ya, bisa ujungnya biar bisa jualan kaos gitu. Kita nggak tahu apakah Paul Pogba sebenarnya waktu itu mau nggak sih bermain di Manchester United setelah dia disingkirkan tanda kutip ya oleh Sir Alex Ferguson. Nah itu kan yang kita tanda tanya. Cuma kan ini udah penegasan nih dari CEO Omar Berada. Nah berkaitan juga dengan perekrutan yang dibilang Omar Berada itu, muncul juga nih banyak berita ya, sekali lagi karena Manchester United ini dalam posisi dan kondisi mencari striker, akhirnya semua striker ya mau nggak mau jadi dihubungkan ke Manchester United. Ada lagi satu striker yang dihubung-hubungkan dengan Manchester United yang kayaknya sih jadi komoditi panas juga, yaitu Hugo Ekitike. Hugo Ekitike ini adalah Ekitike Hugo Ekitike adalah
striker Prancis yang saat ini bermain di Eintracht Frankfurt. Umur 22 tahun, posisi striker, central forward, kaki kanan ya. Dia join dari PSG ya, dari Eintracht Frankfurt tuh baru tahun lalu. Kemudian sekarang kalau harga sih menurut Transfermarkt 75 juta euro ya. Rumornya dia ini juga diminati oleh banyak klub Inggris, Arsenal, Chelsea, bahkan Liverpool. Tapi berita yang beberapa yang gue lihat ini kan sebenarnya dibilang katanya diincar oleh Manchester United menurut si Florian Plettenberg ya, ini jurnalis Jerman nih, dia biasa memberitakan informasi-informasi mengenai pemain-pemain Jerman gitu. Kabarnya sebenarnya Eintracht Frankfurt masang harga 100 juta euro gitu. Aduh. Gue sih kurang percaya kalau Liverpool. Gue nggak tahu ya apa Liverpool bener-bener masuk dalam race dan dia merupakan kandidat terkuat tuh. Apalagi dia udah keluar duit buat Florian Wirtz ya. 150 juta euro. Ini emang klub-klub Jerman nih lagi jual-jual mahal nih. Gini, gue nih agak sedikit menyimpang nih ya. Gue biar gue juga biar kita makin jelas gitu loh. Gue kemarin juga, bukan kemarin sih, gue selama ini ya, gue bukan penggemar Liga Jerman, nggak. Klub Jerman pun, tim Jerman pun juga gue nggak begitu favorit ya. Tapi dulu kan Jerman itu banyak kan di TVRI itu dulu tuh. Ya, sekarang tuh Kompas TV kemarin. Jerman ini kan dulu terpusat dengan Bayern Munchen ya, dia ya kayaknya sebelum pandemik sih, 2000-an, 90-an, 2010-an, 80-an itu kan terpusat yang dan lo tau kan juga Bayern Munchen kan. Jadi Bayern Munchen itu, ini gue juga lihat beberapa artikel, beberapa gue baca, gue juga ada yang gue diskusikan sama temen gue yang fans Bayern Munchen gitu ya. Bayern Munchen itu kan dulu punya kebijakan hampir sama tuh kayak AC Milan, ambil AC Milan zaman dulu ya, waktu zaman masih banyak duitnya. Jadi Bayern Munchen itu selalu ambil pemain-pemain bintang dari klub Bundesliga lain. Ya paling gampang contoh tuh ya Lewandowski kayak gitulah, dari Dortmund kan diambil Mats Hummels. Terus ya selain akademi dia juga bagus sih sebenarnya. Terus kalau lo bisa tarik masa lalu itu ya Miroslav Klose, termasuk dulu juga si Stefan Effenberg tuh dari Borussia Mönchengladbach tuh. Jürgen Klinsmann tuh dari Stuttgart kalau nggak salah. Itu selalu mereka ngambil gitu, ngambil pemain-pemain bintangnya klub lain, diambil dengan harga yang lumayan, ya so-so lah. Akhirnya juara terus. Ya. Sedangkan klub yang diambil itu ya jadinya merosot gitu, udah nggak ada bintangnya, nggak bisa nemuin bintang baru lagi, lama prosesnya, ada yang akhirnya jadi degradasi, kayak Kaiserslautern kehilangan Miroslav Klose, Dortmund juga sempat turun gitu kan. Nah itu strateginya mereka gitu. Cuman kayaknya setelah era pandemik ya 2000-an, setelah terakhir Jerman tuh juara lagi Champions League 2020 pada zaman pas saat pandemik, kayaknya klub-klub Jerman yang lain tuh udah mulai berpikir gitu loh, ngapain ya gue jual bintang gue ke Bayern Munchen gitu. Kemarin kan Florian Wirtz juga mau dibeli Bayern Munchen, gak jadi, gak mau. Dulu juga zamannya Erling Haaland dari Dortmund udah mau dibeli Munchen, dia gak mau gitu. Kayaknya mereka sekarang nih punya pemikiran, gue gak mau lagi jual ke Bayern Munchen gitu, mending gue jual keluar Jerman. Dalam hal ini tujuan utamanya ini Inggris nih yang duitnya banyak nih. Ya sehingga gue nggak bikin kuat rival gue, bahkan kan Bayern Munchen rival juga kan. Makanya lu lihat ya, kalau dulu tuh kalau sebelum pandemik ya Bayern Munchen tuh berkuasa banget di Liga Jerman. Kadang-kadang sering ya, setiap tahun tuh di dalam 10 tahun tuh cuma satu Dortmund doang yang bisa menyaingin. Kalau lihat 3-4 tahun ini kan sebenarnya Bayern Munchen gak terlalu perkasa banget. 2 tahun lalu kalah sama Leverkusen, ini juga lumayan tipis sih tahun ini. 3 tahun yang lalu hampir kalah sama Borussia Dortmund.
Dulu tahun 90-an, 80-an sampai 2000-an, 2010 Bayern Munchen itu setengah kompetisi kadang-kadang ya, pas jeda musim dingin udah unggul 20 poin. Entar akhir kompetisi 2 bulan sebelum 3 bulan sebelum kompetisi udah menang duluan. Treble terus. Double terus sama apa? DFB Pokal, double terus sama DFB Pokal. Agak ngebosenin kan Liga Jerman. Nah, kayaknya sih, dan ini gue lihat kayaknya nih si para klub-klub Bundesliga lain udah makin pinter. Gue nggak mau jual ke mana, ke Bayern Munchen lagi gitu. Nah, contohnya nih si kayak Hugo Ekitike ini sama kan kasusnya juga dengan Benjamin Sesko. Benjamin Sesko juga dibanderol 100 juta euro gitu dari RB Leipzig. Nah, apakah ini ya satu kali lagi ya, ini pasti gue yakin sih hubung-hubungan. Gue nggak begitu jarang sih ngeliat ya. Kemarin dia di Europa League juga Hugo Ekitike ini menurut gue sih sosok aja. Kalau dia sebegitu hebatnya, seharusnya gaungnya dia tuh udah kayak waktu Erling Haaland di Dortmund gitu loh, yang udah mesin banget, udah kayak robot. Ini kan kedengarannya biasa-biasa aja. Bahkan kalau emang dia very very superb gitu ya, very superb lah kalau bahasa FM-nya, bahasa Football Manager-nya, ya harusnya kemarin Nation League dia masuk tim inti dong. Dia harusnya dipasang dong jadi striker. Seharusnya dia jadi starter dong. Kok Didier Deschamps nggak pasang dia jadi starter? Malah Randal Kolo Muani. Ya. Bahkan kalau gue lihat di SofaScore ya, dia ini ya oke, kemarin cukup lumayan lah, sangat bagus lah ya, membantu Eintracht Frankfurt juga. Tapi nggak sampai ke level tertinggi kok. Kelahiran Prancis ya, umur 22 tahun. Dalam musim kemarin dia 2 kali kena cedera. Dia average-nya rata-rata 7,31. Kekuatannya di attacking 84. Terus strength-nya dia adalah finishing sebagai anchor play. Ya kalau anchor play udah ada Joshua Zirkzee. Positioning, weakness-nya nggak ada, tapi kalau dilihat heatmap-nya ya dia cukup banyak ke depan, ya striker lah ya mau turun ke belakang juga. Ya gue sih ngeliatnya ini agak-agak mirip dengan Joshua Zirkzee sih, jadi nggak ada bentuk urgensinya gitu loh. Di Bundesliga dia sudah mencetak 15 gol 8 assist, di di Europa League 4 gol 3 assist, di DFB Pokal 3 gol 1 assist. Ngelihat dari atributnya, mencetak 15 gol 8 assist, terus defendingnya, interceptionnya juga nggak sampai 1, tackle-nya juga nggak sampai 1, possession-nya juga nggak sampai 1, key passes-nya ya akurasinya so-so lah 76%. Terus kemudian di error leading ya lumayan nggak ada error. Dribble pass-nya nggak sampai 1 juga, possession wins-nya nggak sampai 1, successful dribblingnya 46%, total duelnya 41%, grand duelnya masih semua di bawah 50% tuh duelsnya. Urgensinya beli 100 juta untuk Ekitike apa ya? Menurut gue sih nggak ada gitu loh. Ya, jadi ya kalau Liverpool butuh jual Nunes dulu, terus pengen beli Ekitike sih nggak tahu ya. Cuman menurut gue sih ya sekarang 100 juta. Ini masalah Gyökeres aja yang katanya agentnya punya bukti tertulis bahwa Gyökeres boleh keluar dengan release clause dengan harga 70 juta euro. Tapi si Sporting berkeras bahwa nggak bisa 100 juta euro. Nah, rame lagi nih. Jadinya makanya kita akan tunggu. Kalau menurut gua sih ini hanya rumor yang dihubung-hubungkan, nggak perlu kita beli 100 juta lah. Osimhen aja bisa 65 juta ya. Walaupun gajinya katanya sih agak tinggi. Umur 22 ya kita masih ada Chido Obi. Mending beli striker Osimhen atau Gyökeres, Chido Obi berlatih atau banyak belajar, ya kan?
Oke, sampai itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.